Perkenalkan, di sini kami dari mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini kami dari Fakultas Agama Islam, dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Video yang kami buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen Bu Eka Nurjannah. Kali ini langsung saja teman-teman, kami akan menjelaskan tentang materi adanya Oke teman-teman sekalian, sebelum masuk penjelasan pada materi, di sini kami akan menjelaskan sub yang kami akan bahas. Nah, yang pertama yakni pengertian media pembelajaran. Yang kedua, ciri-ciri efektif pada media pembelajaran. Yang ketiga, kriteria yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi media pembelajaran. Oke, selanjutnya perkenalkan kami dari kelas PAI 4B. Di sini kami dari kelompok 6 yang disusun oleh saya Aminatul Surya, NIM 1118049. Perkenalkan, nama saya Afifah, NIM 1180043. Nama saya Leni Mariatul Kiptiah. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam melakukan proses pembelajaran. Sebab, suka atau tidak suka, kehadiran media pembelajaran ternyata dapat membantu proses belajar dan mengajar, sebagaimana tujuan pembelajaran dalam media massa. Terlebih lagi, berbagai manfaat yang kemudian dapat diberikan oleh penggunaan media pembelajaran yang tepat. Tentunya hal ini bisa menjadi salah satu cara dalam meningkatkan minat terhadap pembelajaran dan pendidikan kita. Memenuhi aspek dan unsur-unsur tentu saja bisa membantu proses pembelajaran semakin efektif. Oleh sebab itu, dalam penggunaannya tentu media harus memiliki beberapa kriteria yang kemudian harus dipenuhi agar dapat menyatu dengan proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri efektif media pembelajaran yang tepat. Saya akan menyebutkan 10 ciri-ciri yang tepat. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, karakteristik media yang akan digunakan itu sesuai dengan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mampu mendukung isi dan bahan pelajaran. Yang keempat yaitu media mudah diperoleh. Kemudian yang kelima, kemudahan dalam pengaksesan. Yang keenam, tidak memakan waktu yang lama. Kemudian yang ketujuh, kesesuaian media pembelajaran dengan cara berpikir siswa. Kemudian yang kedelapan, sesuai dengan kemampuan para pengajar. Yang kesembilan yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu efektivitas penggunaan media pembelajaran. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan apa saja kriteria dalam mengevaluasi media pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini yang perlu diperhatikan yakni yang pertama, relevan dengan tujuan pendidikan atau dalam pembelajaran. Yang kedua yakni persesuaian dengan waktu, tempat, alat-alat yang tersedia, dan tugas-tugas pendidik. Kemudian yang ketiga, persesuaian dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pendidikan. Nah, yang keempat yakni maksud dan tujuannya dari media pembelajaran harus dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kelima ini menarik perhatian oleh peserta didik. Nah, maksudnya di sini itu kita dalam
mengajar menggunakan media pembelajaran ini agar anak-anak itu harus sebelum memulai, mereka juga harus perlu memahami adanya media tersebut. Nah, agar mereka juga bisa menggunakannya, tentunya dalam media tersebut ini bisa membuat untuk para peserta didik itu juga menarik dalam belajar. Yang keenam, sesuai dengan kecakapan dan pribadi pendidik yang bersangkutan. Yang ketujuh, kesesuaian dengan pengalaman ataupun tingkat belajar mereka yang dirumuskan dalam silabus. Jadi yang telah direncanakan itu dalam pembelajaran sehari-hari itu sudah terisi dengan cara mencantumkan dalam silabus sebelumnya. Jadi tidak asal-asal untuk mengajar. Nah, yang kedelapan ini adalah keaktualan. Jadi maupun melihat zamannya sekarang, kita perlu mengikutinya. Jadi dalam pembelajaran sekarang itu sudah umum untuk menggunakan media hardware ataupun software tadi, ataupun bisa juga menggunakan laptop ataupun lewat HP. Jadi medianya itu sekarang sudah banyak dalam untuk belajar. Agar melihat zaman sekarang, anak-anak juga bisa bersemangat kembali untuk belajar. Nah, selanjutnya yang ke-9 ini yakni cakupan isi materi ataupun pesan yang disampaikan. Jadi materi yang telah disampaikan oleh guru nanti akan sesuai dengan silabusnya. Nah, yang terakhir ini bebas dari bias ras, suku ataupun gender. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam evaluasi media pembelajaran itu sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik, di mana mengevaluasi media pembelajaran tersebut sangatlah bertujuan untuk memberikan pedoman kepada instansi pemerintah, guru dalam mengadakan ataupun membuat media pembelajaran yang bermutu. Oke, sekian dulu materi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Semoga kita bertemu kembali dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.